Kita buka kembali Al-Amsilah at-Tasrifiyah halaman 326. Ya, sudah hafal semua? Buka dulu, kalau hafal enggak dibuka enggak apa-apa. Kalau hafal enggak dibuka enggak apa-apa. Oke? Sekarang yang mahal rofa dulu ya. Mahal rofa. Jadi kalau mahal rofa itu biasanya menjadi mubtada atau di awal ya. Sudah, kita mulai. Diulangi kembali. Yang ringan-ringan saja dulu. Kalau hafal insya Allah itu jadi kunci. Halaman berapa tadi? Halaman 326. 326. Dari 326. juga. 326. Sini deh. Terus. 3, 2, kesini. 3, 2, ini ada pindah aja. Nah, gitu ya. Sudah, yang mahal rofa dulu. Tuh, 2, 3, wahuma hum, hiyahuma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekarang yang mahal jar dengan bihi. Bihi, tuh 2, 3. Bihi ma bihim, biha bihima bihim, bika bikuma bikum, biki bikuma bikunna, bina. Sekarang yang mahal nasab iyahu, tuh waga. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Jadi mahal-mahal itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan posisi. Jadi nanti kalau belajar bahasa Arab, ini kemarin sudah sampai ada maf'ul bih sini ya, Dok? Ya? Sudah sampai maf'ul bih? Di dulu sulu kok. Iya, dulu semua. Sudah. Baru huruf jar masuk jar. idofah besok. Oh, idofah. Idofah. Jadi nanti itu berhubungan dengan posisi. Tapi di sini sudah melompat. Tapi yang penting nanti kamu tahu itu adalah posisi sebuah kata di dalam struktur kalimat. Posisi dalam struktur kalimat. Jadi nanti kalau misalnya disebut mahal rofa, kemudian mahal nasab, nasbun, rof'un, kemudian mahal jarun misalnya, itu adalah karena apa ini? Posisi. Jadi saya kasih contoh misalnya huwa Allah, yang atau benar ya? Huwa Allahu la ilaha illa huwa misalnya. Nah ini di depan ibtidaun misalnya ya. Ibtidaun di awal. Kalau di dalam apa namanya? Di istilah lain itu fis sodri. Fis sodri. Dada itu di depan. Dada itu di depan apa di belakang? Di depan. Kalau durun ini di belakang. Jadi ada dua alasan misalnya di dalam ilmu nahwu, dia itu menjadi mubtada karena ibtidaan, karena dia itu menempati di posisi pertama, permulaan. Atau fis sodri sama juga di depan. Jadi nanti kalau ada istilah seperti itu, terutama yang ustazah bisa seperti itu. Kalau di dalam ilmu nahwu atau di bacaan ada kata ibtida atau fis sodri, itu artinya adalah posisinya di depan. Ya, posisinya di mana?
Nah, kalau di depan dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan ini. Mubtadaun. Nulis hamzahnya jangan di gini ya. Mubtadaun bukan gitu ya. Pendek di sini. Atau nggak usah, kalau nggak pinter atau nggak bisa tulis alif saja nggak apa-apa. Ya, mubtadaun di atasnya. Jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya nanti in, gitu ya. Di depannya nggak ada karena anda seperti ya. Mubtadaun, ya, mubtada. Jadi dia itu di depan, maka dia posisinya sebagai mubtada, maka dia itu rofa. Rof'on, gitu ya. Nah, dia posisinya sebagai mubtada, kemudian ininya i'rabnya adalah rofa. Ya, i'rabnya rofa. Rofanya dari mana? Nah, karena ini domir nanti itu, kalau belajar bahasa Arab nanti, itu domir biasanya ada termasuk yang mabniyun. Mabniyun itu tetap. Mabniun itu tetap. Bangunan itu namanya binaun. Nah ya, nggak bergerak lagi. Mabniun, jadi harokatnya itu tetap. Gua, ya gua. Nggak ada misalnya gui, kemudian guwu, nggak ada. Jadi selamanya gua itu dibaca gua. Jadi nanti misalnya gini, gua. Misalnya kalau kita i'rab misalnya nanti ya, ini pengantar saja. Jadi nanti ismu domirin atau ismu domirun munfasilun, ya, fi mahalli raf'in mubtadaun wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya, ya, itu tidak ada di sini. Kenapa? Karena dia bagian dari ismun mabniyun, ya. Jadi fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi seperti itu ya. Jadi tandanya nggak ada, misalnya rofa, tandanya apa? Rofa itu kan biasanya doma. Kok di sini tetap fathah seperti itu? Maka tidak ada. Kenapa? Karena ini ada termasuk isim mabni. Isim yang rofanya tetap terus tidak pernah berubah. Sekarang saya kasih contoh yang kedua, yang jer. Di apa sini? Di apa sini? Atau ditulis? Ini contoh ya, contoh ya. Nah, sambil nulis. Sekarang misalnya yang di situ bihi, ini mahal jarrin. Ini harfu jarrin. Kemudian hinya majrurun bifi. Jadi bi ini huruf jar, bi-nya ini dibaca jar karena kemasukan huruf fi. Lah, bi ini apakah ini kemudian menjadi bukan mabni, tetap mabni. Cuma dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan penyesuaian, tanasub namanya. Saya ulang ya. Tanasub. Tanah subun, penyesuaian. Jadi penyesuaian dengan bi kemudian menjadi hi. Karena itu kemarin saya terangkan di kalangan bangsa Arab ada juga yang menyebutkan seperti ini, bihu. Saya ulangi, bihu, bukan bihi. Nah, menurut yang pakai hu ini, karena mereka sudah kebiasaan pakai hu, ya. Karena itu dalam surat Al-Fatih yang kemarin saya saya terangkan itu ada firman Allah yang biasa kan alaihi ma alaihim. Nah, di sini kalau alaihuma, alaihum. Nah, gitu ya.
Jadi di sebuah suku di Arab itu ada yang tidak baca alaihi, tetapi membaca alaihu. Yang alaihima menjadi, yang alaihim menjadi alaihum. Nah, karena itu ini harokat ini namanya tanasub, untuk menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Ya, menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Jadi ini tetap mabni, bukan lawannya mu'rabun. Ya, mu'rabun itu berarti harokatnya Berubah. ya berubah. Ya, harokatnya berubah. Lupa kok ini B, ini menjadi jar. Berarti nanti ini jar berarti berubah-ubah, bukan. Ini tetap mabni, ya, tetap mabni. Ini hanyalah tanasub karena orang sana itu menyesuaikan dengan sebelumnya. Kalau lagi ya, menyesuaikan dengan sebelumnya. Karena itu ada di kampung lain, kemudian mereka itu tidak menggunakan alaihi, tetapi alaihu, alaihuma, alaihum, alaiha, tetap alaiha karena ha sama ha ya. Tapi ha yang panjang seperti itu ya. Nah, inilah nanti adik-adik, ibu-ibu, ustazah, ustaz, inilah nanti kalau di dalam apa namanya? Kalau belajar bahasa Al-Qur'an, itulah yang disebut dengan ilmu apa ini namanya? Qiraatun. Ilmu qiraah itu bukan lagu, bukan itu. Nah, jadi ilmu qiraah itu ini sebagai sisipan ya. Jadi ilmu qiraah itu adalah ilmu cara membaca Al-Qur'an. Nah, yang tilawah-tilawah itu yang ada lagunya itu bagian dari lagu ya, bukan dari qiraah ya. Nah, kalau anak-anak sudah pernah dengar ya, kemarin ada yang WA saya, Pak, nanti imalah itu bagaimana? Nah, imalah itu bagian daripada bacaan tadi itu. Ada orang Arabnya misalnya, ya seperti ini. Wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, wal laili idza yaghsha. Tapi ada juga yang membaca wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajal wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Nah, gitu kan, unsa. Nah, karena kan kalau belajar qiraah seperti itu, kalau cari bukunya tinggal download, saya sudah ada di rumah kalau mau ya. Jadi ilmu qiraah itu ada. Yang terbitan Mesir kira-kira ada 8 jilid khusus tentang qiraah itu. Jadi misalnya surat apa namanya Al-Fatihah itu nanti Imam Waros, kemudian misalnya Imam Kisai, Imam Asir itu disebutkan gitu ya. Jadi tambahan misalnya yang imalah tadi yang itu ada imam yang berpendapat itu cuma ada di satu tempat saja, di surat Yunus. Majroha. Majriha cuma ada di situ saja. Ya, tapi imam yang lain membolehkan semua yang ada seperti yang ada alif seperti ini alif ya, alif maksurah namanya alif bengkong. Semua yang ada alif bengkongnya itu dibaca dengan imalah. Imalah itu bainal alif wal ya, miring. Ya. Ini ada dalam surat Yunus ya, tentang apa Nabi Nuh ya. Jadi ada imam cuma satu saja, yang lain tidak boleh imalah. Majriha wa mursaha, tidak boleh mursiha. Yang lain majriha wa mursiha. Paham ya? Ini sampai ke sini gara-gara nanti ini ya. Gara-gara apa ini? Di ini pada mabni, tapi kok kenapa sebelum di apa? Setelah di kok di berarti berubah, bukan seperti itu alasannya. Di ini namanya apa ini? Tanasub. Apa sih tanasubnya? Menyesuaikan. Nisbah itu hubungan, menyesuaikan dengan sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi alasannya adalah litanasubi, karena apa namanya menyesuaikan dengan apa namanya huruf sebelumnya.
Jadi itu sekedar untuk mengetahui ya. Jadi nanti kalau ditanya orang, Pak, ini kok ada hi, kok bukan hu? Katanya mabni, bukan mu'rob. Kalau mu'rob berarti yang berubah. Kok disebut dengan mabni? Nyatanya di sini kok hi. Padahal asalnya hu. Ini kan mana hu tadi? Nah, kan di sini hu ya. Tapi di sini kok hi. Nah, tadi itu jawabannya adalah ini adalah nasab tetapi tetap disebut sebagai isim mabni. Dah, tulis kalau mau ini ya nanti tenang. Belum? Masih tulis. Sudah belum? Sudah selesai nulisnya? Nah, ini sekarang ya pertanyaan, bukan pertanyaan. Di sini ada domir. Apa bunyinya domirnya sini? Saya ulangi. Bunyi domirnya apa ini? Hu. Oke. Di sini ada hu. Kemudian sebelumnya ada kata kerja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami. Ini ada di dua kata ya. Inna asalnya. Enggak usah. Anzalna. Kami telah menurunkan. Hu. Hu ini biasanya diartikan apa kalau di Al-Quran? Sungguh kami menurunkan. Ya. Apa ini? Al-Quran ya. Jadi kami menurunkan Al-Quran pada malam apa ini? Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya, tadi kan sudah isim dhamir seperti ini. Ini kalau ada kalimat Indonesia dulu ya. Kami menurunkan Al-Quran. Oke. Model subjek, predikat dan seterusnya ya. Sekarang kami kedudukannya sebagai apa ini? Subjek. Menurunkan predikat. Yang ini predikat itu tidak mesti kata benda. Kata kerja pun juga di saya guru. Nah, misalnya gini ya, saya guru. Pak Danu dokter misalnya seperti ini ya. Nah, saya ini S, ini B. Cuma di sini KB, kalau ini KK. Inilah nanti yang disebut dengan apa namanya? Ini namanya kalimat verbal. Ini yang disebut dengan kalimat nominal. Do you know nominal? Nominal itu ada yang dihitung benda. Nah, jadi buku ini benda. Jadi namanya ini buku. Ini S, P, buku ini P. Saya guru, ini S ini. Jadi P itu tidak mesti kata kerja. Boleh juga dari kata benda gitu ya. Nah, kalau dari kata kerja berarti disebut kalimat verbal. Verb apa nih? Verb. Fi'il kan kata kerja, oke? Kalau nominal benda. Jadi nominal seperti ini berarti kalimat nominal. Jadi kalimat yang predikatnya dari kata benda. Jadi untung diajari bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya. Jadi guru bahasa Indonesia nanti enggak. Jadi, kalau kalimat verbal predikatnya dari kata kerja. Sekarang saya tanya, kami menurunkan Al-Quran. Kami sebagai subjek, ini. Nah, kalau dalam bahasa Arab, setiap objek itu dalam bahasa Arabnya disebut maf'ulun bihi, maf'ul bih. Maf'ul bih itu wajib apa? Nasbun. Jadi wajib nasab. Lah tanda nasabnya mana? Ada nggak di sini hu? Tidak ada. Kenapa hu disebut nasab? Karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Tandanya mana? Tandanya tidak ada. Kenapa? Karena hu bagian dari isim. Ini tadi. Ya, isim dhamir itu adalah mabni. Mabni itu harokannya tidak berubah. Jadi tidak berubah. Nah, karena itu adik-adik sekalian saya ulangi, hu di sini maf'ul bih. Tetapi di sini tidak dibaca ha. Nasab itu salah satu tandanya kan fathah
fathah. Benar Ibu sekarang? Ya, salah satu tandanya kan fathah. Kenapa di sini tidak ha? Karena di sini adalah isim domir. Isim domir itu mabni. Nah, kalau seperti ini berarti ikut yang aliran hu atau ha atau apa ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, saya ulangi adik-adik pertanyaannya. Mana di sini yang jadi maf'ul bih? Mana ini? Hu, kan itu ya. Hu termasuk isim apa? Isim domir. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya mengirob kalau sudah lihai, misalnya seperti itu. Nah, anzala fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisolihi bin nun ini atau langsung bi ismin domirin. Jadi dengan isim domir. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau berhubungan seperti ini wajib disukun seperti ini. Nah, itu nanti saya terangkan, oke? Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh sebagai maf'ul bih, tetapi harokatnya tetap berharokat apa ini? Ya, doma. Kenapa tetap doma padahal maf'ul bih? Karena ini tadi. Ya, isim domir itu adalah sifatnya mabni itu tidak berubah. Ada ini mabni? Tetap. Kalau murad namanya berubah. Ini tulis nggak ini? Tidak. Ya, tulis kalau tulis. Jadi ini maf'ulun bihi ya. Terus sekarang kita latihan tapi langsung ya. Kita huruf jar dulu. Selain bi. Coba ini anhu ya. Latihan. Jadi anhu, oke? Tadi itu an itu huruf apa? An. Min an ila ala bi kali. Huruf apa? Jar. Huruf jar ya. Nah, sekarang an tapi di sini hu. Kok bukan an hi? Lah gitu ya. Makanya logika itu harus main dulu. Sekarang ini kita tasrif, latihan biar tidak kita terbiasa. Oke ya. Tirukan saya dulu. Anhu anhuma anhum, oke? Anhu anhuma anhum. Anha anhuma anhunna. Anha anhuma anhunna. Angka angkuma angkum. Angka angkuma angkum. Angki angkuma angkunna. Angki angkuma angkunna. Ani anna. Ani anna. Oke, sama-sama ya. Tuh, 2, 3, anhu. Anhu anhuma anhum. Anha anhuma anhunna. Ka. Anta ankuma Angkum. Angki angkuma angkunna. Ani anna. Jadi kayak itu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Apa? Apa ini? Fi. Yang sering dengar kalau nanti saya hubungkan dengan hu, bunyi apa? Fihu. Apa? Nah, fi ya. Dan biar terbiasa. Fihi. Oke, latihan ya. Latihan lidah dulu. Tirukannya dulu. Fihi, fihima, fihim. Oke? Fiha, fihima, fihinna. Fiha, fihima, fihinna. Fika, fikuma, fikum. Fika, fikuma, fikum. Fiki, fikuma, fikunna. Fiki, fikuma, fikunna. Fina. Fina. Ya, jadi ya. Tapi bisa juga nanti Fia, Fina gitu ya. Fia, Fina. Oke. Contohnya ada satu.
Saya suruh yang laki-laki pilih antara anhu sama fihi. Siapa nih ya? Anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, angka, angkuma, angkum, angki, angkuma, angkunna, ani, anna. Oke, tepuk tangan dulu. Anhuma anhum, anha anhuma anhunna, Angka. angka angkuma angkum, angki angkuma angkunna, ani ana. Oke, tepuk tangan dulu. Bumi. Fihi fihima fihim fiha fihima fihinna fika fikuma fikum fiki fikuma fikunna fina. Nah, oke. Tepuk tangan dulu. Anhu ini. Eh? Fihi apa? Fihi. Apa anhu? Anhu anhuma anhum anha anhuma anhunna angka angkuma angkum angki angkuma angkunna ana Ani. ani Anna. anna. Ya, tepuk tangan dulu nggak apa? Mau kamu? Dua, tiga. Fihi fihima fihim fiha fihima fihinna fika fikuma fikun fiki fikuma fikunna fina. Oke, tepuk tangan dulu.